Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pada siang yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 17 Singgalang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan Tenaga Kependidikan UPT SDN 17 Singgalang. Yang kita banggakan yaitu Ibu CGP hebat kita yang alhamdulillah pada hari ini akan berbagi kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kegiatan yang akan kita lakukan yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tesis Indra Dewi sebagai calon guru penggerak rekognisi di UPT SDN 17 Singgalang ini. Baik Bapak Ibu, agar tidak berlama-lama kita serahkan mikrofon ini kepada Baik, sebelum kita serahkan mikrofon ini kepada Ibu CGP kita minta terlebih dahulu arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingganya kita bisa hadir di ruangan kelas ini dalam rangka kegiatan CGP pada hari ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kiranya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 17 Singgalang, seterusnya kepada Tenaga Kependidikan UPT SDN 17 Singgalang, terutama kepada guru CGP kita yang berkenan pada hari ini melakukan kegiatan diseminasi pada siang ini. Baiklah Bapak Ibu, dalam rangka kegiatan diseminasi pada saat ini, Ibu CGP kita akan memberikan suatu informasi tentang budaya positif kepada kita bersama, dan di mana budaya positif ini nantinya dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kegiatan kita di sekolah dan dapat kita laksanakan bersama dan kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan dengan disampaikannya kegiatan ini bersama kita sepakati untuk dapat memetik hasilnya dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP kita pada hari ini. Mungkin demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya kepada kita bersama. Selanjutnya kita serahkan mikrofon ini kepada Ibu CGP hebat kita, Ibu Tesis Indra Dewi yang akan menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menuntaskan dan melaksanakan rutinitas harian kita. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak membawa perubahan pada kehidupan manusia. Baik Bapak Ibu, mungkin sengaja hari ini Bapak Ibu saya mohonkan berkumpul karena di sini kami sebagai CGP memiliki sebuah tugas. Kami diminta untuk melakukan aksi nyata, di mana pada kegiatan kali ini aksi nyatanya yaitu berbagi pemahaman, diseminasi budaya positif. Diseminasi ini artinya penyebaran informasi baik, pemberitahuan hal-hal positif yang sudah kami pelajari pada program Guru Penggerak. Baik, kemudian next, baik Bapak CGP. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut nih, bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sudah makan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah berseri wajahnya, masih ada yang dipikirkan Bapak Ibu atau sudah relax ini? Bu Dian masih ada yang dipikirkan Bu Dian? Sudah encer ya, sudah relax. Pak Zen sudah aman, sudah fresh. Oke. Baik. Kita ice breaking ringan sejenak ya Bapak Ibu ya. Berarti gini, karena mau ice breakingnya duduk atau berdiri Bapak Ibu? Oh boleh, silakan Bapak Ibu berdiri. Oke, terima kasih. Terkewer-kewer? Jangan terkewer lagi. Kegiatannya gampang. Nah, nanti saya ada sebuah cerita. Nanti saya minta Bapak Ibu fokus mendengarkan aba-aba dari cerita yang nanti akan saya sampaikan. Judul cerita saya hari ini adalah Budi. Budi saja lah ya Bapak Ibu ya, karena kelas 1 identik dengan Ibu Budi, tidak Pak Budi. Nah, setiap saya membaca nama Budi, Bapak Ibu berarti acungkan tangan ke depan. Kalau saya hanya bisa hari ini Budi dan Mira, nanti Budi, Mira berjalan pergi sekolah itu. Nah di perjalanan Budi, berarti Budi depan lagi. Bisa Bapak Ibu? Ketika saya menyebut nama Budi, tangannya ke depan. Kita latih, fokus kita sejenak. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini, judul cerita kita hari ini yaitu Budi pergi sekolah. Pagi hari sekitar pukul 5 ayam sudah berkokok. Budi tiba-tiba terbangun. Dia tersentak karena mendengar kokokan ayam. Dilihat jam dinding menunjukkan pukul 5. Tiba-tiba Budi teringat, waduh, hari ini saya belum sholat subuh. Dia bersegera pergi ke kamar mandi. Dia ambil perkakasnya untuk mencuci muka, menggosok gigi, dan tidak lupa sebelum mandi Budi mengambil wudhu. Budi mengambil wudhu untuk menunaikan sholat subuhnya. Setelah itu di dalam kamar Budi bersiap melaksanakan sholat subuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti hari ini Bapak Ibu sudah fokus semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke pembahasan inti pada kegiatan kita siang hari ini. Baik, pada
ini, pada budaya positif ini ada 6 bagian yang akan coba saya berikan pemahamannya nanti. Yang pertama yaitu nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di mana ke-6 poin ini sangat berkaitan. Jika satu saja terlewatkan, maka budaya positif yang awalnya kita rencanakan akan blank dia, tidak nyambung. Jadi yang 6 ini nanti dia berkesinambungan, saling bekerja sama, saling ada keterkaitannya. Kemudian kita bahas yang pertama, disiplin. Kira-kira selama ini kita mengartikan disiplin seperti apa ya Bapak Ibu? Tepat waktu. Selain itu apalagi Bapak Ibu kita artikan disiplin? Patuh pada aturan. Berarti selama ini kita beranggapan disiplin itu adalah kata dasarnya patuh. Nah, di dalam menerapkan disiplin ini kita berusaha melakukan kepada seseorang untuk dia berbuat lebih baik, menaati apa yang sudah ditetapkan. Berarti di sini kita menerapkan kepatuhan. Jadi walaupun selama ini kita sudah menerapkan, namun ada beberapa hal yang sedikit terlupakan oleh kita, sedikit melenceng. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam mencermati penerapan budaya positif ini. Ada 6 poin dan kita pun sudah menyanyikannya bersama. Ada 6 elemen yang ada profil pelajar Pancasila, dan saya rasa ini sekolah kita juga sudah menerapkan semuanya. Sudah berangsur, sudah mulai menerapkan walaupun frekuensinya, presentasinya masih dalam tahap perkembangan. Baik Bapak Ibu, sementara itu di kegiatan yang lain juga ada ternyata nilai-nilai kebajikan. Jadi kita tidak hanya berfokus pada 6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, sampai komitmen. Namun yang semuanya ini sebenarnya sudah include pada profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Sudah ada sebenarnya di dalam. Cuman ada bagian-bagian lain yang mencacahnya, membaginya untuk lebih memudahkan kita dalam menganalisa kira-kira nilai kebajikan itu apa-apa saja. Baik. Kemudian Bapak Ibu di sini ada lagi 3 teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira saya ingin bertanya sedikit Bapak Ibu. Kira-kira anak kita datang ke sekolah tepat waktu karena apa ya? Anak-anak kita yang ada di SD kita ini, dia ada hadir nih tepat waktu jam 7. Kira-kira alasannya untuk hadir ke sini untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Sepengetahuan kita saja dulu. Bapak rajin anak wak tibo ya jam 7. Kira-kira untuk hanya datang jam 7. Kira-kira menurut Bapak Ibu untuk apa? Takut dihukum. Artinya takut wak kalau talai lewat. Tapi hukuman apa lagi? Guru piketnya sangat-sangat bijaksana. Setiap pagi saya nak hormat bendera. Berarti anak kita itu yang pertama dia datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada banyak wak disalahannya di ibu, hadir setelah tepat waktu, cina Pak Ibu. Kemudian ada juga dia datang ke sekolah. Kebetulan saya di kelas datang pakai absen nomor 1, nomor 2. Jadi dia datang ke sekolah hanya untuk supaya dapat di urutan 1. Biar dianggap kawan rajin. Pagi ini sudah datang nomor 1. Jadi pada dasarnya dia datang ke sekolah ini yang pertama untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari hukuman supaya tidak kena hukum, supaya dapat penghargaan. Dan ada lagi 3 motivasinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira dari yang 3 ini mana yang sudah banyak ada pada anak kita Bapak Ibu? 1 dan 2 ya. Pada anak kita sekarang posisinya yaitu 1.
tapi presentasinya masih kecil. Nah, disinilah tugas kita Bapak Ibu. Kita akan memperbaiki yang 1 dan 2 itu adalah berasal dari luar. Dia datang ke sekolah karena takut sama Bu Resi dicatat terlambat. Berarti faktornya dari luar. Dia datang ke sekolah ingin dapat penghargaan supaya dipuji oleh guru kelas. Berarti itu dari luar baru. Sementara yang 3, dia datang ke sekolah karena ingin menghargai dirinya. Oh, saya datang ke sekolah karena ingin menjadi orang yang disiplin. Saya ingin orang yang tanggung jawab terhadap kegiatan. Jadi yang 1 dan 2 itu faktornya adalah ekstrinsik. Berarti faktornya dari luar. Sementara yang nomor 3 adalah dari dalam. Jadi tugas kita akan menumbuhkan yang dari dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Kita tumbuhkan lagi yang nomor 3 ini, bagaimana persentasenya menjadi lebih tinggi, mengalahkan nomor 1 dan 2. Kalau perlu 1, 2 ini 0. Berarti yang 1, 2 ini biarlah 0, tidak apa-apa. Yang penting nomor 3 presentasinya bagus. Baik, next kemudian. Kemudian lagi di sini. Di sini sudah tadi dijelaskan. Ada sedikit kita melakukan penghargaan kepada anak-anak kita. Penghargaan itu ternyata mematikan kreativitas. Kenapa Bapak Ibu? Setelah kita hargai mereka, ternyata kreativitasnya bisa berhenti. Dari dia mau melakukan sesuatu, ada juga unsur-unsur malasnya akan muncul. Karena dia melakukan ini supaya dapat imbalan aja lah, supaya dihargai saja lah. Jadi waktunya, tahannya hanya sebentar. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa bisa menghukum Bapak Ibu? Yang tidak dapat penghargaan akan merasa malu. Awak tadi nak dapat bintang dong. Sementara yang hadir pagi dapat bintang. Berarti secara tidak langsung kita memberikan penghargaan kepada yang lebih dan memberikan hukuman kepada yang masih kurang. Nah, kalau selama ini kan kita juga sering memberikan penghargaan. Itu tidak masalah, namun untuk kedepannya kita coba mengalihkan penghargaan yang seperti apa yang harus kita terapkan. Oke, lanjut kemudian. Kemudian lagi ada motivasi next. Nah, di sini ada nih perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira di antara yang banyak ini kita berada di hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Di hukuman ya Pak Sen. Ya, kita cenderung sesuatu menyakitkan. Wah, talek Jo. Nah, berarti sakit di murid kita. Kemudian tidak nyaman. Murid yang kita kasih hukuman jika kita suruh hormat bendera selama setengah jam. Anak-anak pasti tidak nyaman Bapak Ibu. Pasti kesal. Berarti itu adalah hukuman. Sementara konsekuensi ini kita lakukan boleh. Bolehkah konsekuensinya berupa hukuman? Boleh. Asalkan kita sudah membuat kesepakatan. Jika misalnya anak kelas 5, jika barisannya tidak teratur, maka setelah orang masuk kamu tinggal di lapangan hormat bendera. Tapi kita buat kesepakatan dengan mereka. Jadi mereka tahu kalau awak bagara-gara, awak baris berarti siapa awak tinggal, awak hormat. Berarti boleh awak kerja kayak gitu Bapak Ibu? Boleh, tapi sebaiknya jangan. Tapi boleh ya Bapak Ibu? Boleh, tapi konsekuensi ini sebaiknya yang berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Contoh, anak awak nak buat PR, konsekuensinya tagak di luar. Itu nak nyambung Bapak Ibu. Itu bukan konsekuensi. Anak tidak buat PR, misalnya tidak menjawab 5 pertanyaan. Kita buat kesepakatan jika kamu tidak buat PR, untuk besok kamu jawab pertanyaan yang sama 2 kali. Berarti itu boleh, karena nyambung. Berarti konsekuensinya sama dengan kesalahan yang dilakukan. Jangan tagak luar, paraja di luar. Berarti 2 kali rugi anak awak. Suruh pulang.
Berarti itu bukan konsekuensi ya Bapak Ibu, agak melenceng. Kemudian restitusi. Restitusi ini yang lebih baik lagi kita lakukan. Kita tanya anak dulu, kenapa kamu tidak buat PR? Kalau malam Bu, tidak mengerti Bu. Kenapa tidak ngerti? Yo batang Ibu menjalehan awak main-main. Capek mana Ibu menarang anak? Ayo Bu, jangan anak. Dari mana Ibu capek? Boleh ditarangan ke Ibu. Dari situ Bu, Ibu menunjukkan kawan itu senyo. Awak dah pernah Ibu cari doh. Kata anak awak. Berarti awak juga koreksi diri. Patut tanya ke anak. Jadi sebaiknya Ibu bagaimana nak? Yo Bu, datang je lah kata wak beko Bu kalau salah menarangan. Berarti wak sadar. Berarti ada permintaannya. Berarti ketika dalam belajar anak ingin didatangi. Wak datang tampaknya. Lain mengerti nak. Yalah Ibu. Insya Allah jika itu kita lakukan sudah datang dari hati anak, biswa pastinya BPR. Tapi indah awaknya nak BPR baru. Pamaleh mana awak? Indah mengerti namok je baru. Sementara awak tidak tahu kenapa dia tidak bisa buat PR. Jadi yang paling tepat kita lakukan adalah restitusi. Kesalahan dilakukan hari itu kita cari solusinya bersama hari itu sesuai juga kaitannya dengan kesepakatan kelas. Ya, baik kemudian. Nah di sini rasanya untuk keyakinan kelas ini tidak perlu diuraikan karena rata-rata di sekolah kita ini sudah membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, berarti kita menanyakan kepada anak apa yang ingin mereka idamkan di lokal. Kita tampung dari mereka harapan-harapan untuk kegiatan yang bermanfaat di lokalnya. Lanjut, karena ini sudah 2 tahun, ada yang sudah 2 tahun melakukan. Nah baik ini Bapak Ibu, ini lagi yang sering kita sedikit lengah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita fokus ke kebutuhan dasar. Seperti anak kita kan di sini sekarang sering sakit perut ya Bapak Ibu. Pagi-pagi sakit perut. Kalau kita langsung marahi kamu lagi yang sakit perut. Kece Ibu makan ke pagi lu. Makan ke sekolah lu, minum dulu. Indah juga makan. Berarti kita belum menganalisa sebenarnya kebutuhannya apa. Seharusnya kalau ada kejadian seperti itu tanya dulu. Kenapa sudah 3 hari tidak sakit perut terus? Nah, kiranya Bu nasi di rumah tidak ada. Misal, kenapa tidak ada nasi? Emak alun masak lah Bu. Kenapa alun masak emak lah? Rupanya mak tahu nak. Kita emak nak duduk Bu pemain sambal. Jadi dengan begitu kita dapat menggali kebutuhan yang mana. Berarti dia untuk bertahan hidup tidak ada dia. Uangnya kurang. Berarti PT-nya tidak ada. Berarti awak tidak bisa semena-mena kalau anak awak sebut kayak gitu. Atau anak waktu butuh amak waktu deh Bu bosan maknya sambal itu terus. Buat nasi goreng kan nasi goreng. Berarti dia pingin kebebasan. Pingin yang lain. Oh berarti kerjaan sama. Duit lah yang lain-lain. Berarti awak harus analisa kebutuhan anak waktu apa, kesenangannya itu apa. Apalagi dalam belajar ya Bapak Ibu. Ini identik dengan belajar. Misal nih, terkadang saya juga masih melakukan hal yang sama. Anak Ibu ke Ibu coba diam. Ibu ke meja. Ibu sampai ini. Awak jangan baru. Padahal nyo ingin kesenangan, inyo sanangnya para jalan lain. Awak model-model tu jam. Awak ceramah. 1 tambah 1 2. Inyo pakai batu. 1 tambah 1. Oh, Ibu ngecek tahu Ibu. Panik wak Bu. Nah, berarti kita juga bisa menganalisa kebutuhan anak awak. Berarti nyo. Jangan awak ngecek duduk yang manis. Duduk yang rapi, tidak ada yang mengarik Semuanya duduk siap, tidak ada yang bergerak. Padahal anak yang ini dia ingin kebebasan. Dia ingin bebas belajar sambil menelungkup di lantai. Boleh tak Bapak Ibu anak menunggu-nunggu belajar di sekolah? Boleh tak Bapak Ibu? Saja boleh. Kira-kira boleh tak? Nyo menulis duduk di lantai sambil congkok menulis. Kira-kira boleh tak Bapak Ibu? Boleh. Asalkan nyo belajar. Adolah nak wak kau. Tanya nak, nyo belajar kau. Ibu suruh
Bu Resi, buat ciri-ciri kucing ya Bu Resi. Yo Bu, cek si Resi nak. Kironya Resi go malih menulis. Nyobu ya gambar kucing. Kira gambar kucing yang rancak. Kucing ada kumis, bulunya tabang, kuahnya panjang, matanya biru. Aja ibu nak, rancak ya Bu Resi ya. Gambar Bu Resi. Kira-kira dari gambar tuh ada tak ciri-ciri? Ada tak Pak Ibu? Ada. Ijana awak kejar awak mama lewanam, Bu suruh menulis menggambar awak. Berarti anak awak tuh hobinya main gambar. Berarti nya senang mencari tahuan pengetahuannya lewat gambar. Kok nilai tuh di gambarnya tuh mata kucing biru. Weh cantik kucing Resi ya. Iku panjang bulunya tabah. Berarti itu adalah satu apresiasi bagi anak. Berarti itu adalah termasuk kesenangan dalam belajar. Ijan awak salahan ya Pak Ibu ya. Tidak apa-apa kalau kita selama ini masih ada melakukan. Saya pun kadang-kadang masih jalan duduk kabeh kakilai. Tapi untuk kedepannya kita sama-sama koreksi. Kita perbaiki secara bertahap. Mudah-mudahan ada perubahan bagi anak kita dalam pembelajaran. Baik kemudian di sini ada satu kasus Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Ibu Bapak, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Next kemudian. Nah kira-kira ini Dinda menjawab ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kalau Iko yang dikaduan anak wak di rumah, kira-kira anak wak butuh apa Bapak Ibu? Kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Kira-kira dia butuh apa ini? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Anak wala pakai jebak ancak Pak. Hah? Kasih sayang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu anak wak yang rancak-rancak tuh nak. Kadangnya aduh tuh balipinnya. Wak puji tuh Bapak Ibu kadangnya dia ambil buku bawa tuh. Unak kan yang leka-leka awak aisyah. Dake-dake je. Padahal yang saya jebak baru Bu. Awak nak tahu, berarti dia butuh kasih sayang. Nyo dikat rancak jilbab anak ibu ya. Bisa pakai jilbab yang mana? Mana buah jilbab? Senang hatinya tuh. Ma, kecil ibu tadi jilbab rancak ma. Sekali cewek ya ma. Berarti dia butuh kasih sayang. Yang ketiga ini, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu guru aja ceknya di rumah. Ibunya bosan yang belajar. Jadi kiranya kebutuhannya belum terpenuhi apa nih Bapak Ibu? Aku bosan cek. Apa Bapak Ibu? Bisa? Kebe? Berarti dia kebasan. Nah Nio yang udah panik belajar itu saja. Sesekali kok anak lari keluar. Celiak dunia luar Bapak Ibu ya. Berarti untuk kedepannya nih siap-siap nih. Halaman SDN 17 Singelang akan penuh dengan siswa-siswi SDN-nya. Karena belajar di lapangan. Jadi belajar itu tidak semata di ruangannya Bapak Ibu. Jadi jangan beko kita sama berprasangka baik kalau kelas 4 di luar, kemudian lagi ngapain? Oh Ibu mengamati makhluk hidup. Berarti dia belajar. Walaupun ada yang main-main di luar yang lari-lari, tidak masalah. Yang penting kesenangannya, kebebasannya untuk menikmati, mencari ilmu dapat. Daripada suruh Ibu dua lokal tadi, anehnya mah. Daripada buku tereng, lah cahaya buku indah masuk ke palonya dah. Baik Bapak Ibu yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Merahnya gambarnya guru, cari gambar channel kok rancak. Kadang-kadang awak ada kayak gitu Bapak Ibu. Gambarnya guru channel rancak. Kira-kira kebutuhan yang ingin dipenuhi anak tuh Bapak Ibu. Penghargaan atau penguasaan. Jadi aduh ingin kekuasaan sengene walaupun sebenarnya kelebihannya belum maksimal. Jadi jangan kalau ada yang kurang dan nanti jatuhnya ke bully lagi. Ya jadi kerajola buat kan bicara nancak sama dengan mempermalukan. Jadi penghargaan terhadap dirinya tidak ada. Next kemudian
Lanjut Bu Dian, lanjut. Baik, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nanti sudah ini ada video singkat. Silakan Ibu Bapak cermati. Di sini kita ada posisi kita selama ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada sebuah video, kira-kira kita analisis nanti Bapak Ibu. Kita berada di mana? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau, atau manajer? Boleh kemudian videonya yang 5 posisi kontrol. Mohon sebentar ya Bapak Ibu. Yang intinya saja kita lihat. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Ini pembuat rasa bersalah nih Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat meman akan meninggal. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara santai. Murid pernah, sehingga
sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Yang terakhir manajer ya Maaf Bapak Bu, Ibu. saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerja sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi. Nah Bapak Ibu, berarti itu ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kita berada di mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita berada di posisi mana sekarang? Oh boleh. Berarti rata-rata kita masih berada pada posisi penghukum. Nah sebenarnya posisi penghukum ini yang harusnya tidak kita lakukan, ya Bapak Ibu. Karena di sini dengan memberikan hukuman, kira-kira Bapak Ibu yakin tidak anak kita akan berubah perilakunya? Berubah hanya saat ketika dikasih hukuman. Besoknya bagaimana Bapak Ibu? Ulang lagi. Ya, besoknya ulang lagi. Kalau pembuat rasa bersalah di lokal juga ada kita lakukan ini. Anak kita tidak mau membuat dibuat lain ndak ibu awak jo ibu. Nah, berarti wak maganya salah. Ke ibu tuh lah model tuh ibu ngecek. Jangan lah ibu lihat, berarti sebenarnya kelimanya ini ada kita lakukan. Ya pasti ada. Ada kalanya kita jadi penghukum, ada kalanya pembuat rasa bersalah, ada jadi teman, pemantau, manajer. Nah pada kesempatan kali ini, apakah semuanya boleh kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu kelimanya? Boleh nggak Bapak Ibu kita lakukan? Boleh-boleh saja, tetapi persentasenya berbeda sesuai dengan keadaan. Ya, jangan lebih dominan penghukum. Karena ini kalau anak-anak kita di sini tidak ada dikasih hukuman, akan dianggap angin lalu. Ibu nak do berang-berang gini do alas wah. Nak do kena hukum do aja.
Tuh ibu nak nyala lagi ini adalah elok saja ibu tuh. Ada kalanya, tetapi sebaiknya kita berada pada posisi manajer atau pemantau ya Bapak Ibu. Kita berada pada posisi pemantau dan manajer. Namun apakah yang tiganya tidak boleh? Tentu saja boleh, tapi porsinya lebih kita kecilkan. Gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tahun depan ini CGP kita yang lain semuanya lagi berada pada posisi pemantau atau manajer. Jadi yang penghukum ini akan berkurang karena efek hukuman hanya sementara, tidak akan memberikan efek jera. Boleh kemudian next. Nah di sini lanjut kemudian. Nah ini ada sebuah kasus. Kira-kira bawa lagi kemudian. Nah ini kira-kira yang pertama Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya yang mana itu Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Mana Pak Ibu? Pembuat rasa bersalah karena kita sudah memberikan dia sebuah semacam ultimatum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu yang mana Pak Ibu? Bisa penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, ini tergantung kesalahannya karena ini kan kalimatnya kita potong. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya. Pembuat rasa bersalah. Sebagai teman kira-kira boleh enggak Bapak Ibu? Boleh, bisa juga sebagai teman. Ayolah Bu Dian, tolong lawak sekali Bu Dian. Nah, berarti kita memintanya sebagai teman. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mana itu Bapak Ibu? Posisinya yang mana itu kira-kira Bapak Ibu? Pemantau di situ. Karena awak mencari-cari senyum. Sia yang rancak dapat bintang. Sia yang madan dapat bintang dong. Berarti ini kalau mendapatkan stiker bintang berarti dia adalah pemantau. Nah yang terakhir bawahnya itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Nah ini yang harus kita perbanyak ya Bapak Ibu. Pertanyaan bagaimana? Ini yang akan kita usahakan ke depannya jika terjadi suatu permasalahan di sekolah. Kita akan menuntaskannya dengan bagaimana. Jadi kita tanya terlebih dahulu dari mereka. Misal anak yang berkelahi, karena kan secara emosi dan mana mereka itu. Padahal yang kita marahin itu adalah korban. Jadi kita harus telusuri lebih dalam. Mbak kok bisa baca kak wak? Itu pertanyaan dulu. Kadang kan awak kawan lah luko deh mana? Wak perangan yang melukai. Padahal yang sebenarnya korban adalah yang tidak luka ini. Yang mulai yang melukai itu dulu. Awak lama hari langsung. Awak salah nih. Awak jahit banyak sampai luko kawan. Padahal dia sebenarnya tidak bersalah. Jadi kita awali dulu. Kita minta dulu mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, next kemudian sama yang di sebelahnya sama. Nah di sini lagi dalam kegiatan yang 5 posisi tadi Bapak Ibu itu erat kaitannya dengan kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Kita di sini namanya akan pakai segitiga restitusi. Sebelum dikomentari I-nya tinggal ya Pak Rahman. I-nya tinggal ya. Ya, segitiga. Ya Bapak Man. Nah, berarti ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video singkatnya hanya 5 menit. Yang segitiga restitusi hanya 5 menit Bapak Ibu. Baru kita ulas sedikit kira-kira yang 3 langkah itu yang mana. Di atas sekali. Ya. Oke, yang percepatnya dikit kemudian. Restitusi sekian. Baik, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ini juga sering kita lakukan yang terjadi pada anak kita.
siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu. Itu video singkat ada 3 tahap tadi. Yang pertama dia dulu menstabilkan identitas. Kira-kira dari jawaban murid yang tadi, dari nada bicaranya di awal dengan di tengah, kira-kira bagaimana Pak Ibu? Beda Bapak Ibu. Yang di awal nadanya Bapak Ibu karen Bapak Ibu. Iya kesal Pak. Sementara pada bagian tengah dia mulai menurunkan volume suaranya. Kira-kira kenapa bisa begitu ya Bapak Ibu? Apa yang dilakukan bapaknya sehingga nadanya yang dari tinggi, apakah dia ada rendahkan volume suaramu? Kira-kira ada enggak bapaknya seperti itu dari Bapak Ibu? Enggak kan? Cuman dengan berdialog dia yang nadanya tinggi langsung menurun. Kira-kira bagaimana dari Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi ada kalanya jika anak melakukan kesalahan, awak pura-pura samu jenyo dulu. Awak berada pada posisinya. Saya nak cakap, yo mah kok cakap tadi. Apa kalau patang bacakak? Aku modal dulu mah. Nah, berarti kita posisikan dulu sama dengan dia. Berarti dia nyaman untuk cerita. Tapi kalau langsung kita gas, saya kesel Pak. Bang, kok bisa kesel? Kenapa kamu kesel, tidak mau sabar? Kira-kira nadanya semakin tinggi atau semakin rendah Pak Ibu? Semakin tinggi. Jadi itu gunanya kita menstabilkan identitas, membawa anak dulu ke zona nyaman untuk melanjutkan cerita. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira kegiatan yang dilakukannya itu dia bercerita tadi, ketika dia memvalidasi tindakan yang salah, nadanya sudah sedikit menurun, dan pada menanyakan keyakinan lebih rendah lagi. Kira-kira kamu sadar tidak? Katanya, kamu tahu tidak apa yang dapat kita lakukan?
Berarti dia tahu, dia sadar seharusnya dia bisa lebih sabar. Apa-apanya nangis cepego. Makanya kamu harus sabar jadi orang. Kira-kira seperti itu tidak tadi Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Anak sendiri yang sadar kalau dia sudah tidak sabar. Jadi ya bapaknya memvalidasi tadi. Untung saja kamu hanya membentak, tidak melakukan yang lain, ucapannya. Nah baru dia sadar, oh berarti saya tadi salah. Mungkin begitu Bapak Ibu praktek-praktek segitiga yang dapat kita lakukan di sekolah. Kita sama-sama mencoba, sama-sama belajar, sama-sama mempraktekkan. Mudah-mudahan dengan melakukan 3 langkah ini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak akan sedikit berkurang. Kemudian ingin melakukan pertanyaan pada Pak Rahman kelas 5. Ini mohon juga sebentar. Kanza kira-kira masih sering terlambat enggak Pak Rahman? Sekarang enggak. Berarti kemarin juga sudah mencoba melakukan ini segitiga restitusi bersama anak. Dia ternyata dia sadar dan dia mau melakukan 3 langkah supaya tidak terlambat. Jadi kita ketika melakukan suatu kesepakatan, kita jabat tangan, kita tos saja dengan dia tidak apa-apa. Berarti dia merasa punya janji dengan kita untuk memperbaiki diri. Jadi kemarin janjinya, oke Kanza, besok ibu tunggu ya kehadirannya, tidak terlambat lagi di sekolah. Dan saya perhatikan juga setelah kejadian itu ternyata benar dia tidak terlambat, tidak ada lagi terlambat. Biasanya kan setiap berbaris dia selalu sendiri, berdiri sendiri agak sedikit. Jadi mudah-mudahan kita bisa praktekkan segitiga ini. Dan hutang saya ini yang banyak untuk kelas 3 sekarang. Kan banyak sebenarnya praktek segitiga yang dilakukan. Karena 29 anak kelas 3, 29 pula segitiga restitusi yang dapat dilakukan. Di next kemudian, baik Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama beberapa bulan terakhir ini. Dari keempat gambar di atas jelas terlihat adanya penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Yang pertama yaitu siswa melakukan kegiatan bersalaman di pagi hari. Kegiatan ini sudah mulai menjadi kebiasaan baik bagi siswa, di mana setiap bertemu dengan guru, mereka lebih dahulu meminta bersalaman. Kemudian gambar yang kedua yaitu di sini menumbuhkan budaya positifnya itu dengan rasa cinta tanah air, yaitu rasa nasionalisme. Pelaksanaan upacara dengan hikmat akan menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Kemudian 2 gambar yang di bawah yaitu adanya kebiasaan membaca. Jadi di lokal di kelas-kelas sudah disediakan pembaca yang mana buku-bukunya sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan jenjang umur anak. Di sini kebiasaan literasi menjadi kunci agar kegiatan membaca menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Kemudian kegiatan lain yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif seperti menciptakan rasa aman dengan mendesain lokal sedemikian rupa sehingga anak menjadi lebih betah berada di lokal, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Mereka akan merasa sekolah adalah merupakan rumah kedua bagi mereka. Jadi dengan suasana yang nyaman, kita dapat menciptakan budaya positif yang mana mereka akan saling menghargai, akan terus belajar, saling menyemangati, dan saling berkolaborasi dengan temannya dalam menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal
yang sangat dibutuhkan dalam era sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat briket dengan memanfaatkan batok kelapa. Batok kelapa ini banyak sekali kita temui di memanfaatkan. Langkah pertamanya, di rumah siswa-siswi sudah diminta untuk membakar tempurung yang tersedia di rumah. Tempurung dibakar, kemudian ditumbuk sampai hasilnya benar-benar halus. Tempurung yang sudah halus inilah yang nantinya dibawa ke sekolah. Bubuk dari tempurung yang sudah halus ini akan kita satukan dalam satu wadah. Kegiatan ini untuk memudahkan kita melakukan praktek pembuatan. Semua bubuk tempurung yang dibawa kita gabungkan dalam sebuah wadah. Kali ini kita akan menggabungkan semuanya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat larutan lem yang berguna untuk merekatkan bubuk tempurung tadi. Kita akan campurkan lem tepung kanji dengan air dengan membentuk larutan yang sesuai. Larutan ini akan kita campur ke dalam bubuk tempurung tadi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan riang gembira, belajar di alam. Siswa-siswi dapat memanfaatkan benda-benda yang harusnya sudah tidak terpakai dan dapat dimanfaatkan lagi sehingga dapat menghasilkan energi baru, itu energi alternatif briket. Nah, ini hasil akhir dari briket yang sudah tercetak sempurna. Kita masuk ke proses 713.
berikut ini adalah contoh praktek segitiga restitusi yang coba dibuat. Karena terlambat. Jadi Anda tahu kalau hari ini Kanza datangnya terlambat. Kira-kira menurut Kanza datang terlambat itu sudah sesuai atau belum dengan aturan yang ada di sekolah? Belum. Kenapa belum? Karena kita dalam sekolah kita maksudnya pukul berapa? Nah, berarti dalam sekolah kita maksudnya pukul 7.30 atau pukul setengah. Kita tahu ada salah datang terlambat ini. Kira-kira kenapa alasan sampai hari ini datang terlambat? Kita semua lihat dari pagi ada bangunnya pukul berapa? Pukul 7 pas. Pukul 7 pas berarti sudah subuh belum ada tadi. Malamnya kemarin bangunnya pukul berapa? Dia menampas. Kenapa hari ini bangunnya pukul 7? Apa alasannya? Bunda sibuk. Apa kesibukan Bunda tadi? Oh, membuat nasi, buat masakan bulu tempe, kayak penting. Ya, jadi pagi-pagi mau kerja, tapi kan sudah lama di tadi. Karena dengan kesibukan Bunda di rumah tidak terdengar. Apa karena tidurnya terlalu nyenyak? Kira-kira malam kalian tidurnya pukul berapa? Pukul 9 tidur, pukul 9 bangun pukul 7. Kira-kira itu salah ya? Kenapa maksimal tidur yang baik? 9 bangunnya pukul 6 pukul ya, berarti tadi sudah tahu. Tapi tadi tidak dibangunkan oleh Bunda. Kira-kira supaya besok kerja tidak terlambat lagi, apa yang akan Bunda lakukan? Mau cepat. Bagaimana caranya supaya kamu cepat? Tidak terlambat tidur. Apa yang mungkin Bunda lakukan? Bisa yang pertama tidak terlambat tidur. Apa lagi? Nah, masa alarm ada punya jam yang bisa disalahkannya. Nah, kira-kira setelahnya pukul berapa? Pukul 6. Kapan setel? Pas mau tidur. Jadi malam mau tidur di setel alarmnya pukul. Nah, yang pertama bisa tadi tidurnya 4. Yang kedua setel alarm. Benar. Langkah lain yang bisa dilakukan agar besok Anda tidak terlambat lagi. Benar. Kegiatan lain yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi. Selain yang dua ini kan malam kita udah tidur cepat nih. Alarmnya sudah di setel. Kira-kira masih ada nggak yang bisa membantu Kanza supaya besok pagi bangunnya tidak terlambat? Nah, meminta Bunda untuk membangunkan Kanza pagi. Berarti ada 3 ya. Ada 3 kegiatan yang dapat Kanza lakukan. Pertama, tidur dari awal atau cepat. Yang kedua, master alarm. Yang ketiga, menyuruh atau meminta Bunda untuk membangunkan pagi hari. Ya, sepakat ya? Berarti ada 3 kegiatan yang bisa Kanza lakukan supaya besok tidak datang terlambat. Ya. Kegiatan Kanza akhirnya bisa
Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh. Jadi di sini yang memutuskan mengambil keputusan adalah anak. Jadi kalau anak yang mengambil keputusan, maka apapun yang akan dilakukannya akan dilakukan dengan sadar dan dengan penuh keyakinan. Dan mudah-mudahan praktek ini dapat kita lakukan secara terus-menerus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, boleh dipersilakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada? Pas? Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi kita dapat ambil manfaatnya. Kita akan coba praktekkan bersama. Kita akan coba analisis bersama kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki laku murid. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan mendengarkan kegiatan hari ini sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak kepada Ibu CGP kita yang sudah berbagi kepada kita bersama tentang budaya positif ya Bapak Ibu, bagaimana awalnya, bagaimana pula melakukannya, dan bagaimana pula menyudahinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu kita tadi bisa kita implementasikan di sekolah kita ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan adanya kolaborasi dan kerjasama Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri dan merasa hebat juga sendiri. Jadi ya Bapak Ibu, jalin komunikasi dan kolaborasinya. Mudah-mudahan sekolah kita ini ke depannya menjadi sekolah yang lebih baik lagi, yang aman dan nyaman bagi peserta didik kita. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.